Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Murfid Kusuma dengan NPM 210203007 dari Universitas Aisyah Pringsewu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester dari mata kuliah basis data dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ratnasari. Basis data. Basis data terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama ada data, yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Dari objek tersebut bisa berupa manusia, benda, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ada nama, umur, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, basis data merupakan sebuah file yang berisi data yang disimpan dalam tabel, yang mana tabel tersebut saling terhubung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada Database Management System. Database Management System atau DBMS merupakan sebuah perangkat lunak yang berguna atau yang berfungsi untuk pengelolaan dari basis data sendiri. Contohnya di sini kita ada MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Komponen-komponen penting pada basis data. Yang pertama ada perangkat keras yaitu hardware. Selanjutnya ada sistem operasi, data, DBMS, pengguna, dan database admin, serta perangkat lunak bantu atau additional software. Selanjutnya adalah bagaimana sih arsitektur dari basis data. Di sini contohnya ada ID customer, nama customer, alamat, nomor WhatsApp, dan ID customer, nama customer, dan nomor WhatsApp. Dua kotak ini merupakan data dari dua aplikasi yang berbeda atau disebut dengan level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna, user atau user database. Pada level ini, user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap user pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database. Yang terakhir ada sebuah kode yang berisikan data-data di atas. Pada bagian ini masuk pada level internal, yaitu level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, ataupun bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Selanjutnya, bagaimana sih merancang sebuah basis data menggunakan metode RD dan normalisasi, dan bagaimana tahap normalisasinya. Kita memiliki contoh basis data pada sebuah aplikasi pemesanan makanan yang bernama Aisyahkur. Di sini saya memiliki beberapa entitas. Yang pertama ada entitas penjual yang memiliki atribut ID, nama, dan nomor WhatsApp, serta entitas menu yang memiliki ID menu, nama menu, harga, dan stok. Selanjutnya ada entitas customer yang memiliki atribut ID, nama, nomor WhatsApp, dan entitas pesanan yang memiliki nomor pesanan, tanggal, total pembayaran, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada entitas pesanan detail. Pada hal ini, entitas penjual memiliki relasi terhadap entitas menu, yang mana kardinalitas dari relasi ini adalah banyak penjual dapat memiliki banyak menu. Selanjutnya ada relasi dari customer, entitas customer dengan entitas pesanan atau tabel pesanan yang memiliki kardinalitas many to many, yang mana artinya banyak customer boleh memiliki banyak pesanan. Selanjutnya terdapat relasi antar entitas pesanan dan entitas menu yang menghasilkan entitas baru yaitu pesanan detail. Makanya, satu pesanan bisa memiliki banyak menu, sehingga menghasilkan entitas baru yaitu pesanan detail yang berisikan atribut nomor pesanan dari sebagai virgin key dan ID menu sebagai virgin key serta kuantitas dan jumlah harga. Selanjutnya adalah tahap normalisasi. Pada tahap normalisasi, yang hal pertama yang harus kita lakukan adalah
memasukkan seluruh atributnya ke dalam tabel, dijadikan menjadi tabel. Di sini terdapat bentuk yang belum normal, yaitu memiliki atribut nomor pesanan, ID penjual, nama penjual, dan nomor WhatsApp dari penjual, ID customer, nama customer, dan nomor WhatsApp dari customer. Selanjutnya ID menu, nama menu, ada atribut harga, ada satuan, kuantitas, jumlah harga, total pembayaran, tanggal pesanan, dan metode pembayaran yang dipakai. Selanjutnya adalah melakukan normalisasi bentuk pertama. Normalisasi bentuk pertama, aturan yang digunakan adalah tidak adanya atribut yang multi value. Di sini sudah kita tentukan atribut yang multi value. Selanjutnya mendefinisikan atribut kunci. Kita definisikan di sini adalah nomor pesanan sebagai atribut kunci. Kenapa menjadikan atribut kunci? Karena nomor pesanan yang membedakan transaksi lain dengan transaksi satu dengan transaksi yang lainnya. Selanjutnya adalah setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya kita masuk ke tahap normalisasi kedua, yaitu sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Pada tabel di atas kita pecah menjadi beberapa tabel, yaitu ada tabel customer dengan ID customer sebagai atribut kunci dari nama customernya dan nomor WhatsApp customer. Selanjutnya ada atribut menu dengan ID menu sebagai atribut kunci dari tabel menu ini yang mewakili dari nama menu, harga, dan selanjutnya ada tabel pesanan dengan atribut kuncinya yaitu nomor pesanan yang berisikan total pembayaran, tanggal, dan metode pembayaran. Selanjutnya adalah semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Selanjutnya jika ada ketergantungan parsial maka atribut tersebut harus dipisahkan pada tabel lain. Selanjutnya perlu ada tabel penghubung atau kehadiran virgin key bagi atribut-atribut yang telah dipisah. Setelah atribut yang dipisah tersebut, kita perlu virgin key. Pada contoh ini adalah seperti ini ID penjual yang mana sebagai virgin key dari tabel menu. Selanjutnya ada ID customer dan ID menu sebagai virgin key pada tabel pesanan. Di sini nomor pesanan sebagai atribut kuncinya atau primary key dan ID customer dengan ID menu sebagai virgin key-nya. Setelah itu kita masuk normalisasi bentuk ketiga dengan aturan tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut yang bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Pada normalisasi ketiga kita pecah lagi tabel menjadi dua tabel, yaitu dengan menjadi 3 tabel. Yang pertama ada tabel pesanan, yaitu dengan nomor pesanan sebagai primary key dan ID customer sebagai virgin key yang berisikan atribut. Selanjutnya atribut tanggal, total pembayaran, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada tabel pesanan detail yang berisi nomor pesanan S sebagai virgin key-nya dan ID menu sebagai virgin key-nya yang mewakili dari kuantitas harga satuan dan jumlah harga. Selanjutnya ada tabel penjual yang ID penjual sebagai primary key dan atribut nama penjual serta nomor WhatsApp yang menjadi atribut virgin key pada tabel menu. Selanjutnya nomor 5 yaitu mengimplementasikan keamanan data pada MySQL dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, menambahkan form login pada server lokal. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan server lokal kita dan MySQL kita. Sebelum menambahkan form login, pada saat kita mengakses server lokal, localhost/phpMyAdmin, kita langsung menuju ke database manajemen sistemnya tanpa melakukan login. Hal ini kurang tepat karena keamanan data sangat rentan. Hal yang pertama kita lakukan adalah menuju ke folder sum, lalu phpMyAdmin, dan kita mengedit file config inc.php.
Pada file ini kita ubah pada bagian server, auth type-nya ini kita ganti menjadi cookie. Setelah itu kita save, kita close. Pada saat kita mengakses database-nya, DBMS-nya, kita diharuskan login dulu. Karena kita belum setting password di sini, jadi kita tidak perlu memasukkan password. Setelah itu, menambahkan password pada user root kita. Untuk menambahkan password, kita pilih root, lalu edit privilege. Setelah itu, change password. Di sini kita menambahkan password. Contohnya root. Kita isi saja root. Setelah itu klik go. Setelah kita ubah, pada saat kita mengakses localhost, maka kita harus memasukkan password. Jika tidak memasukkan password, kita tidak bisa login. Maka kita harus memasukkan password yang tadi kita buat pada username root. Setelah itu, menambahkan 5 user akun pada database MySQL menggunakan query SQL. Selanjutnya kita masuk ke tab SQL. Untuk menambahkan user akun, kita menggunakan query create user. Habis itu nama usernya kita bikin admin1. Terus host yang diakses yaitu localhost dengan password identified by passwordnya kita bikin saja root. Setelah itu kita klik go, maka user akun dengan username admin1 dan password menggunakan password sudah terbuat. Begitu pula menambahkan user akun kedua, ketiga sampai kelima. Oke, sudah kita buat username akun dengan username admin1, 2, 3, dan 4, 5 yang menggunakan password root semua. Selanjutnya buatlah hak akses select untuk user pertama pada seluruh database yang ada di MySQL. Kita buka query, untuk membuat hak akses kepada user akun tertentu, kita menggunakan query grant, nama hak akses select on, nama database-nya kita di sini seluruh database, yang berarti seluruh menggunakan tanda bintang seperti ini, on seluruh database kepada user akun admin1 yang mengakses localhost. Oke, sudah menambahkan hak akses kepada admin1. Selanjutnya pada user kedua buatlah hak akses select, insert, delete, dan update pada salah satu database yang ada di MySQL. Grant select insert delete dan update, pada on, nama databasenya kita pakai saja database akademik kepada admin2 yang mengakses localhost.
berhasil. Selanjutnya, pada user ketiga, buatlah hak akses select pada kolom tertentu dalam sebuah tabel yang ada di MySQL. Pada kolom tertentu. Untuk hak akses pada user akun ketiga, kita menggunakan grant, tetap menggunakan grant. Terus nama hak aksesnya yaitu select pada kolom nama yang ada di tabel mahasiswa pada database akademik. Setelah itu on nama databasenya yaitu akademik, lalu nama tabelnya itu mahasiswa kepada admin 3 yang mengakses localhost titik koma. Oke, sudah benar. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Yang keempat yaitu pada user keempat, buatlah hak akses select dan update pada salah satu tabel yang ada di MySQL. Salah satu tabel, select dan update pada salah satu tabel. Kita pakai grant, soalnya select dan update ya. Buatlah akses select dan update. Select, update pada tabel pada salah satu tabel yang ada di MySQL. Pada database akademik dengan tabel mahasiswa kepada user akun admin 4 yang mengakses host localhost. Kita go, kita oke. Siap. Yang kelima yaitu pada user kelima, buatlah full access pada sebuah database yang ada di MySQL. Untuk mengakses semua untuk mendapatkan full access, kita menggunakan query grant all privilege. Selanjutnya on nama database, yaitu kita pakai database akademik .bintang kepada user akun admin 5 yang mengakses host localhost. Oke, berhasil. Selanjutnya, tampilkan query untuk menghapus salah satu user akun yang telah dibuat. Untuk menghapus salah satu user akun, kita menggunakan query drop user. Setelah itu nama user akunnya, yaitu kita contohnya admin 5. Setelah itu server atau host yang digunakan yaitu localhost. Teguh. Oke, berhasil. Jika kita lihat di sini admin 5 sudah tidak ada. Yang terakhir yaitu tampilkan query untuk mencabut hak akses pada salah satu user akun di atas. Untuk mencabut hak akses. Untuk menghapus salah satu hak akses pada user akun, kita menggunakan query revoke, lalu nama hak akses yang dipakai pada akun tersebut, revoke select, lalu nama databasenya yaitu semua database from dari user akun admin 1 yang mengakses localhost. Kita go. Oke, berhasil. Itulah nomor 5 yang paling terakhir. Sekian video dari tugas UTS basis data. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.